Siang teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana cara gereja menghadapi serangan. Kami terdiri dari 9 anggota, termasuk saya sendiri, Sipra Elizabeth Sibarani, dan rekan saya Tabita, Alia, Titan, Yoga, Kimberly, Sony, Hendy, dan yang terakhir adalah Theophilus. Saya Kimberly, saya akan memaparkan latar belakang. Jadi, sejarah kekristenan merupakan sederet kejadian yang dialami gereja selama proses pendiriannya di dunia. Sejarah ini tidak hanya berisi tentang perjuangan panjang antar gereja dan umatnya menyebarkan Injil, tetapi mengenai aliran-aliran dalam gereja pada mula-mula, kritik terhadap gereja resmi, hingga pada proses disiplin gereja dan para tokoh di dalamnya. Kita juga dapat melihat perspektif Allah sebagai pemimpin gereja dari segi pandang gereja Katolik lama yang akan kita kaji dalam makalah ini. Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana cara gereja menghadapi segala serangan yang ada. Adapun beberapa pemaparan dalam makalah ini merupakan bentuk pemahaman serta penjelasan gereja terhadap serangan-serangan kafir dalam proses penyebaran Injil di gereja pada masa pemerintahan Roma. Kedua, kita akan mengkaji beberapa pengaruh-pengaruh tokoh filsuf dalam mempertahankan atau mengubah beberapa ajaran dalam gereja. Ketiga, kita juga akan melihat cara-cara gereja dalam menanggapi beberapa serangan yang ada pada masa itu, serta keputusan-keputusan yang diambil dan dipercaya untuk diikuti oleh gereja dan para pengikutnya. Dan yang terakhir, apa saja yang memuat beberapa teori-teori di dalam teologia gereja lama. Perkenalkan, saya Titan. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu godaan dari pihak gnostik. Nah, gnostik itu merupakan salah satu sinkretisme yang dualistis, panteistis, yang berusaha menggabungkan filsafat barat dengan filsafat timur, yaitu ajaran gnosis. Kata gnostik ini berarti pengetahuan, tetapi yang dimaksud adalah hikmat tinggi. Ajaran gnostik Kristen melakukan usaha untuk lebih dalam tentang ajaran gereja atau firman, dan disampaikan dengan perumpamaan seolah itu dibuat dengan penuh rahasia. Disinilah nantinya godaan dari gnostik Kristen muncul, karena gnostik Kristen memahami bahwa orang yang tidak percaya, yang menganggap salib adalah kebodohan salib, yang mana ini diartikan dengan hikmat dunia. Namun, di para gnostik menafsirkannya secara alegoris, atau menggunakan pengandaian. Gereja puncaknya di tahun 150 di Alexandria oleh Valentinus, seorang gnostik Kristen yang paling masyhur. Kata gereja atau jemaat dalam bahasa Yunani adalah eklesia, dari kata kaleo artinya aku memanggil atau memerintahkan. Secara umum, eklesia diartikan sebagai perkumpulan orang-orang. Tetapi dalam konteks perjanjian baru, kata ini mengandung arti khusus, yaitu pertemuan orang-orang Kristen sebagai jemaat untuk menyembah kepada Kristus. Amanat agung yang diberikan Kristus sebelum kenaikan ke surga betul-betul dengan setia dijalankan oleh murid-muridnya. Sebagai hasilnya, lahirlah gereja atau umat baru di baik Yerusalem, Yudea, Samaria, dan juga di berbagai tempat di dunia. Gereja atau jemaat yang baru berdiri mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus sangat nyata hadir di tengah jemaat. Namun, demikian tantangan dan kesulitan juga mewarnai pertumbuhan jemaat mula-mula itu. Tapi luar biasa, justru karena keadaan yang sulit itu gereja semakin berkembang. Tetapi tidak lama kemudian, sesuatu terjadi yang bukan hanya mengubah jalan pikiran mereka, tetapi juga memberanikan mereka untuk menyampaikan iman mereka dengan cara mengguncangkan seluruh dunia Romawi. Hal ini membuktikan bahwa gereja berusaha menunjukkan eksistensinya, dan karena itu tantangan yang dihadapi akan dijelaskan lebih lanjut. Poin yang kedua yaitu kritik terhadap gereja resmi. Marcion, seorang konglomerat berkecukup
di industri pelayaran, meninggalkan kekayaannya untuk menyebarluaskan ajarannya mengenai Injil yang memiliki perbedaan. Ia adalah figur yang mengilhami prinsip-prinsip dasar ajaran Paulus, menganggap pembenaran melalui iman sebagai inti dari Injil, dan berupaya untuk mengembalikan ajaran Paulus dalam gereja. Marcion menyimpulkan bahwa Allah dalam Perjanjian Lama adalah pencipta yang kurang agung, sementara Yesus membawa pengenalan kepada Allah yang baru dan lebih baik. Namun, ia tidak sepenuhnya menjadi seorang gnostik yang sesungguhnya. Dampak yang ditimbulkan oleh Marcion pada gereja adalah penekanan pada kerahiman dan kemurahan Allah sebagai fokus dari Injil. Meskipun demikian, gereja juga menolak pandangan Marcion dan Gnostik karena ajaran mereka tentang jalan kebebasan dianggap keliru. Nah, pada abad yang kedua, gereja menghadapi tantangan yang datang bukan hanya dari pihak Gnostik, melainkan juga dari Marcion yang menolak beberapa kitab dan bahkan Perjanjian Lama. Pada tahun 160, muncul sebuah gerakan yang disebut Gerakan Pembangunan Rohani di wilayah pedalaman Asia Kecil. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap kekecewaan orang-orang Kristen yang merasa bahwa mujizat-mujizat tidak hadir dari esensi dan dari kekristenan telah hilang. Mereka mulai merasa bahwa Roh Kudus tidak lagi bekerja dengan kuat seperti yang terjadi gereja awal. Dan mereka juga merindukan kedatangan mempelai laki-laki. Pada sekitar tahun 200, kelompok-kelompok Montanis mulai muncul di Afrika Utara, dan bahkan seorang bapak gereja terkenal, Tertullianus, bergabung dalam gerakan ini. Namun, gerakan ini kemudian dihadapkan pada sebuah sinode, di mana mayoritas uskup-uskup gereja menolak Montanisme dan menganggapnya sebagai ajaran sesat. Akibatnya, pengaruh Montanisme secara perlahan mulai meredup dan menghilang. Saya akan menjelaskan mengenai senjata-senjata gereja. Di antara tahun 150 dan 200, gereja melengkapi senjata untuk melawan sekta. Senjata itu pula yang menjadi ciri dan pernyataan yang tegas dari wujud gereja sendiri. Ketiga senjata gereja ialah yang pertama, kanon, yaitu kitab-kitab perjanjian baru yang diakui sah di samping perjanjian lama. Yang kedua, pengakuan iman, yaitu untuk menetapkan ajaran gereja. Dan yang ketiga, jabatan uskup, yaitu selalu pengganti rasul-rasul dan pembela kebenaran. Sampai waktu itu, gereja hanya mempunyai satu kitab saja yang menjadi kepercayaan dan kehidupan anggotanya, yaitu perjanjian lama. Kemudian, pada pertengahan abad keempat, muncul pengakuan Nicea yang secara luas diadopsi dari timur. Inilah saat muncul istilah pengakuan rasuli atau apostulicum yang dimulai dengan kata credo yang berarti aku percaya. Melalui pengakuan ini, gereja secara jelas menyampaikan iman mereka agar dapat dipahami oleh semua orang. Pada abad kedua, rasul yang memimpin jemaat mengangkat para uskup untuk menjadi seorang pemimpin dalam gereja. Tetapi hal tersebut adalah salah. Pada awalnya, kebenaran Injil dipunyai para rasul, tetapi karena adanya tahta pewarisan yang ditahbiskan oleh para uskup, maka kebenaran Injil menjadi kepunyaan para uskup dan dipercayai oleh jemaat. Saya Tabita, saya akan menjelaskan tentang Gereja Katolik yang lama. Kebaktian Gereja Lama dibandingkan dengan kebaktian Kristen tahun 100, lalu sangat dipengaruhi oleh suasana non-Kristen dalam kebaktian. Gereja Katolik memiliki ritual persembahan kepada dewa-dewa yang harus dibalaskan oleh dewa sebagai berkat. Ada pula yang bentuk perjamuan kudus dengan memberikan korban yang dinaikkan oleh imam kepada Allah atas nama jemaat yang dianggap sebagai timbal balik dari Kristus selaku ulangan dari dirinya di Golgota. Tubuh dan darah Kristus dipercaya dengan roti dan anggur pada perjamuan. Ini sebagai tanda Yesus betul-betul ada dan berarti darah Yesus benar-benar menyelamatkan. Dengan demikian, kuasa jabatan dalam gereja makin bertambah besar, sebab uskup sekarang menjadi imam, yaitu perantara antara jemaat dengan Allah. Pada zaman sekarang, uskup, presbiter, dan diakonos mengurus kebaktian gereja atas nama untuk jemaat. Berbeda perihal dengan disiplin gereja.
Di timur, orang Kristen cenderung untuk mengundurkan diri dari dunia yang ramai dengan betapa dan terukur. Sedangkan orang barat yang lebih praktis sifatnya mencari jawaban atas persoalan bagaimana iman dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Montanus hendak mengembalikan kemurnian asli dari jemaat Tuhan dengan menyucikan tiap-tiap orang yang hidupnya tidak saleh dan sah atau suci. Namun kesimpulan Montanisme tersebut ditolak oleh gereja dan perlu menentukan batas antara apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dengan demikian, kedudukan uskup sangat berpengaruh dan kuasanya bertambah besar, karena ia menjadi wakil Kristus pula yang dengan Roh Kudus berhak mengampuni dosa yang menyatakan dosa tetap ada menurut sabda Yesus kepada murid-muridnya. Gereja Katolik mengerti bahwa keampunan dosa yang diberitakan Injil adalah bertentangan dengan moralisme yang keras itu. Pengembalaan dan pimpinan kebaktian di dusun-dusun diserahkan kepada presbiter dan diakonos yang dipilihnya menurut peraturan yang ditetapkan. Semenjak tahun 250 diadakan sinode-sinode daerah yang berhimpun di metropolis dan sidang-sidangnya diketuai oleh para uskup. Keputusan sinode yang diambil dengan suara bulat memanglah besar kuasanya di dalam bagian gereja yang berangkutan, tetapi jika anggota sinode tidak setuju dengan salah satu perkara, tidak ada yang pantas untuk memutuskan putusan akhir dalam sidang rapat. Kiprianus adalah seorang uskup dari Kartago. Kiprianus juga seorang kaya raya dari keluarga non-Kristen. Pada tahun 248, ia diangkat menjadi seorang uskup. Selang setahun, Kaisar Decius memerintah anak buahnya untuk pergi menangkap para pemimpin gereja serta pengikutnya. Cara Decius terbilang menarik karena ia tidak langsung membunuh, melainkan mereka disiksa terus-menerus hingga percaya kepada seorang kaisar. Setelah berakhir banyak dari mereka yang menjadi murtad atau pindah agama, akan tetapi banyak dari mereka juga yang cepat sadar ingin berpaling lagi ke Katolik. Kiprianus berpendapat kalau memang harus ada pertobatan bagi mereka yang melakukan kesalahan yang besar, dan hanya uskup-uskuplah yang berhak menerima mereka kembali dan harus mengikut antara aturan gereja sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Pandangan tersebut dibenarkan oleh para uskup Roma. Namun sejalannya waktu, permasalahan yang muncul karena perbedaan pendapat antara Kiprianus dengan Stefanus tentang syarat pertobatan orang murtad itu. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Hendy. Saya akan mempresentasikan tentang teologi gereja lama. Teman-teman, dalam teologi gereja lama ini, kaum golongan apologet berusaha menyesuaikan Injil dengan zaman. Mereka ingin membuktikan bahwa hanya Injil saja yang dapat menggenapi cita-cita filsafat Yunani. Akan tetapi, dari hal tersebut menyebabkan munculnya pandangan-pandangan terhadap non-Kristen. Dalam teologi apologet ini juga mereka lebih fokuskan kepada Yesus sebagai sang guru dan teladan saja. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang mendatangkan selamat itu tidak terlalu difokuskan atau kurang dipentingkan. Sehingga dari hal ini menyebabkan mereka kurang memahami apa sebenarnya yang diartikan dengan rahmat Allah itu sendiri. Tetapi kaum apologet tidak pernah dipandang sebagai penyesat karena jemaat saat itu kurang mengerti inti dari Injil Yesus Kristus. Setelah apologet bangkit pula seorang ahli teologi yang kembali pada ajaran Alkitab tentang penebusan manusia oleh Yesus Kristus. Ahli teologi itu ialah Irenus. Irenaeus itu berasal dari Asia Kecil, sebuah gereja yang lebih mengutamakan mistik atau gereja sebagai persekutuan orang-orang yang terkait secara batinia yang diwujudkan dalam iman, ibadat, dan juga keanggotaan gereja. Irenaeus menjadi uskup atau wali gereja atau pemimpin gereja di kota Lyon di negeri Prancis pada tahun 178. Karena banyak orang Asia Kecil yang telah pindah ke sana, ia menggunakan ajaran yang sedikit berbeda dari apologetik untuk melawan gnostik yang dianggap lebih injili. Selain itu juga seseorang Tertullianus yang adalah ahli hukum yang memandang logos lebih rendah daripada Allah. Setelah itu ada Clemens yang merupakan seorang teolog yang berusaha menyesuaikan filsafat dengan ajaran Alkitab. Yang terakhir adalah Origenes, menjadi yatim piatu pada usia 17 tahun, lahir di Alexandria, kemudian pindah ke Kaisarea Palestina karena perselisihan dengan uskupnya, dan dialah yang menjadi murid dari Clemens. Teman-teman, Origenes yang cukup pintar ini, dia sangat disegani. Namun ia meninggal dunia karena penindasan yang terjadi akibat dari perbuatan oleh Kaisar Decius.
Origenes ini banyak menulis kitab tafsiran filsafat yang masih terkenal pada kitab Apologia yang berjudul Melawan Celsus. Beberapa kitab ini disebut juga sebagai kitab untuk matematika, yang mana maksud dari penulisan kitab itu sendiri ialah buku matematika tersebut adalah untuk membina suatu ilmu Kristen yang setara dan dengan atau bahkan mengatasi filsafat non-Kristen pada zaman itu. Akan tetapi orang percaya yang sederhana hanya kamu baca Alkitab dan secara harfiah tidak dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian atau esensi dari filsafat itu sendiri yang dituliskan atau yang berada di dalam Alkitab yang berusaha ditafsirkan oleh Origenes. Selanjutnya, tafsiran yang dibuat oleh Origenes disebut dengan tafsiran alegoris, namun terlalu lemah. Kenapa disebut lemah? Karena jika dibandingkan dengan beberapa ajaran yang berkembang pada saat itu, namun gereja menghormati Origenes sebagai bapak gereja pada tahun 399, baru gereja itu menyadari bahwa ajaran original bertentangan dengan Injil. Sehingga secara resmi teologi Origenes ini ditolak oleh gereja timur, dan hasil pengaruh dari original ini yang menjadi poin penting adalah logos, yang kita kenal sebagai Kristus atau firman pada saat itu adalah suatu zat yang lebih rendah daripada Allah, diterima oleh gereja lama selaku secara yang sah dan baik. Perkenalkan, saya Alia. Baik teman-teman, dari materi kami juga kami menyiapkan beberapa tanggapan kritis. Menurut kami, buku ini menyuguhkan pengetahuan tentang perkembangan gereja, namun penjelasan tentang beberapa peran orang-orang yang berpengaruh dalam gereja sangat minim. Adapun kata-kata dalam buku ini juga sulit dimengerti, sehingga membatasi pemahaman sebagai seorang pembaca. Dalam buku ini, beberapa pemahaman membutuhkan analisis yang tinggi untuk mencapai maksud yang telah dituliskan oleh penulis. Namun, buku ini juga sangat menolong untuk memahami sejarah gereja secara singkat. Beberapa hal terkait sejarah ini juga dipahami cukup baik, sehingga bagi para awam mampu membaca ini dengan mudah, meskipun membutuhkan sedikit usaha ekstra untuk menganalisisnya. Saya Yoga, di sini saya akan memaparkan pertanyaan kritis dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, bagaimana Gereja Katolik mempertahankan teologi gereja lamanya hingga saat ini? Pertanyaan yang kedua, bagaimana bapak-bapak gereja menentukan kanonnya orang Kristen, apakah pantas dipercaya? Yang ketiga, dalam buku Sejarah Gereja karya H. Berkhof dikatakan Cyprianus matinya karena mempertahankan keyakinannya. Sedangkan dalam buku Harta dalam Bejana, Cyprianus mati waktu pembantaian Kaisar Decius. Jadi, manakah buku yang benar? Terima kasih. Adapun kelompok kami memakai sumber acuan yaitu buku utama dari Berkhof yang diterjemahkan oleh Enklar dengan judul Sejarah Agama Kristen yang diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 2019, dan buku Sarapan Pagi Sejarah Kekristenan yang diterbitkan oleh Christian Library November 2007 oleh Wahyu dan Rita.